Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Aku Suka Uang, kelas DS4601. Perkenalkan, nama saya Rizky Adityana dengan NIM 13052200062. Saya Slavina Fisa Husnatu Zahwa dengan NIM 1305220029. Saya Alfatur Rizky Hermawan dengan NIM 13052231113. Kami akan mempresentasikan usulan aplikasi sains data kami. Pertama, untuk penjelasan Aku Suka Uang adalah aplikasi sains data yang dirancang untuk memberikan analisis bagi para pengguna yang aktif di dunia saham. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu trader membuat keputusan investasi yang lebih informatif. Untuk inputnya ada data saham secara real time, lalu ada berita tentang saham, dan yang terakhir ada tren saham dari berbagai macam saham. Lalu untuk outputnya ada forecasting harga saham. Forecasting itu berupa prediksi yang diambil yang dilakukan dari data harga saham dan tren saham. Lalu ada juga grafik interaktif mengenai histori saham serta prediksi masa depan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang forecasting. Lalu untuk fitur akan dijelaskan oleh Fatur. Eh, jadi untuk fitur ini yang pertama adalah menyediakan analisis tren pasar dengan grafik interaktif. Yang kedua, menyediakan berita tentang peristiwa yang mempengaruhi pasar saham. Ketiga, memberikan notifikasi secara real time ketika ada berita tentang saham yang termasuk dalam watchlist pengguna. Yang keempat adalah menyediakan tools untuk melakukan prediksi harga. Yang kelima, menyediakan data historis dari harga saham. Lalu berikutnya ada eh, yang pengguna dari aplikasi ini adalah orang yang aktif di dunia saham. Jadi dan kebutuhan penggunanya adalah aplikasi harus bisa menggenerate hasil analisa atau forecasting dari harga saham. Lalu kebutuhan sistem. Yang pertama, mengumpulkan data harga dan tren secara real time. Yang kedua, sistem akan melatih model dengan data yang dikumpulkan. Yang ketiga, model melakukan prediksi berdasarkan data dan tren yang telah dilatih. Yang keempat, visualisasi akan terbentuk berdasarkan data dan hasil prediksi model. Yang kelima, menampilkan visualisasi kepada pengguna. Selanjutnya, kebutuhan fungsional dari aplikasi ini yang pertama, pengguna dapat mencari dan memilih saham mana yang ingin dilihat. Yang kedua, sistem harus mampu memperbaharui data saham secara real time. Untuk kebutuhan non-fungsional dari aplikasi ini, yaitu aplikasi harus tersedia setiap saat. Maksudnya, dia harus tersedia 24 jam kapanpun si pengguna ingin menggunakannya. Adapun untuk model strukturalnya, kami menggunakan kelas diagram. Dapat dilihat kelas diagram berikut. Terdapat kelas account yang dibedakan menjadi kelas admin dan kelas user yang memiliki atribut username dan password dan memiliki metode login dan register. Lalu dapat dilihat di kelas project. Kelas project ini menggunakan kelas data saham dan kelas berita untuk membantu proses user membuat project. Project ini mempunyai atribut ID dan metodenya dengan CRUD untuk projectnya. Lalu untuk kelas data saham dan berita itu sendiri, data saham dan berita sama-sama memiliki metode untuk melihat datanya. Sedangkan berita dapat ditambah, diubah, dan dihapus juga.
lalu sama-sama memiliki ID, sedangkan data saham ada nama, tanggal, harga buka, dan harga tutup, dengan berita memiliki atribut judul dan isi. Berikutnya, masuk ke model konteks. Model konteks kami berpusat di aplikasi sahamnya. Lalu, aplikasi saham ini menggunakan manajemen database dan pengambilan data secara real-time. Untuk manajemen database ini digunakan untuk menyimpan beritanya dan proyek-proyek yang dibuat oleh pengguna, dan pengambilan data real-time ini digunakan untuk mengambil data saham. Selanjutnya, masuk ke model perilaku dan interaksi. Di sini kami menggunakan sequence diagram. Untuk sequence diagram melihat data saham tertentu, yang pertama-tama pengguna masuk ke akun, lalu melakukan verifikasi data. Setelah masuk ke dalam menu utama, user akan menginput nama perusahaan yang ingin diketahui data sahamnya. Lalu aplikasi akan meminta data saham ke sistem, lalu sistem akan melanjutkan permintaannya ke database, lalu akan mengembalikan data saham dan akan ditampilkan di aplikasinya. Berikutnya, sequence diagram berikutnya adalah sequence diagram untuk melakukan prediksi. Sama seperti sebelumnya, pengguna masuk dulu ke akunnya dengan lalu memverifikasi data akun. Lalu pengguna melakukan permintaan prediksi harga saham. Lalu aplikasi meneruskan permintaan tersebut ke sistem, lalu ke API eksternal, dan seterusnya. Lalu aplikasi akan menampilkan tampilan prediksi dari harga saham dan grafik secara interaktif. Berikutnya, sequence diagram untuk memasukkan saham ke watchlist. Seperti sebelumnya, pengguna juga masuk ke akun. Lalu setelah masuk ke menu utama, user akan memilih saham untuk ditambahkan ke watchlist dengan menekan tombol. Lalu aplikasi meneruskan permintaan untuk memasukkan suatu saham ke watchlist pengguna, lalu akan muncul konfirmasi ketika saham berhasil dimasukkan ke watchlist. Berikutnya adalah model arsitektur. Untuk model arsitektur kami menggunakan MVC atau model view controller. Dapat dilihat di sini, untuk modelnya ini kami menggunakan data management untuk stock model, news model, dan forecasting model. Seperti yang dijelaskan sebelumnya di kelas diagram, ada data saham, ada berita, dan ada project untuk melakukan prediksi. Lalu, return data kepada controller yang berisi handle request, calls model, dan render view yang dibutuhkan untuk melihat data stok, data saham, dan berita, dan calls model seperti calls models dan renders review digunakan untuk melakukan prediksi. Lalu controller akan merender data dari views-nya. Maksudnya merender data ke views yang berbentuk HTML template, CSS, dan JavaScript. Lalu user berinteraksi melalui web browser. Untuk skema pengujian akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, dalam pengujian aplikasi terdapat 3 tahapan. Yang pertama, development testing, yang kedua, release testing, dan yang ketiga, user testing. Dalam development testing, pada level pengujian unit testing, yang pertama, fungsi forecasting, uji unit untuk memastikan algoritma prediksi harga saham menghasilkan output yang benar dengan test case berupa uji algoritma dengan berbagai dataset saham untuk memastikan prediksi akurat. Input data saham historis dan dibandingkan output prediksi dengan data aktual. Yang kedua, grafik interaktif. Uji unit untuk memastikan grafik dapat menampilkan data historis dan prediksi dengan benar, dengan menggunakan test case berupa uji dengan data historis yang berbeda, dan pastikan grafik menampilkan data dengan akurat. Yang ketiga, notifikasi real-time. Uji unit untuk memastikan pengguna menerima notifikasi saat ada berita baru tentang saham di watchlist. Dengan menggunakan test case,
Uji dengan memasukkan berita baru dan memastikan notifikasi muncul secara real-time. Pada development testing yang kedua, level pengujian komponen testing. Yang pertama, komponen data real-time. Uji komponen yang mengumpulkan dan memperbaharui data saham secara real-time. Dengan test case, uji apakah data diperbaharui secara interval waktu tertentu dan sesuai dengan sumber data eksternal. Yang kedua, komponen model prediksi. Uji komponen yang melatih dan menjalankan model prediksi saham dengan test case. Uji apakah model dilatih dengan dataset yang besar dan menghasilkan prediksi yang konsisten. Yang ketiga, komponen visualisasi. Menguji komponen yang menampilkan data dan prediksi dalam bentuk grafik interaktif. Dengan test case berupa uji berbagai skenario data untuk memastikan grafik dapat menampilkan data yang benar tanpa kesalahan. Kemudian pada development testing level pengujian sistem testing, yang pertama fungsi end-to-end. Uji keseluruhan aplikasi dari pengumpulan data hingga visualisasi dan notifikasi. Dengan test case berupa uji aliran kerja pengguna dari pencarian saham, menambahkannya ke watchlist, hingga menerima notifikasi. Yang kedua, kinerja sistem. Uji kemampuan sistem dalam menangani data real-time dan beban pengguna. Dengan test case berupa uji aplikasi dengan banyak pengguna secara bersamaan untuk memastikan tidak ada penurunan kinerja. Yang ketiga, keamanan. Uji aspek keamanan data pengguna dan transaksi dalam aplikasi dengan test case berupa menguji serangan keamanan untuk memastikan data pengguna terlindungi. Tahap yang kedua yaitu release testing. Yang pertama, requirement-based testing. Dalam kebutuhan fungsional, menguji apakah aplikasi memenuhi semua kebutuhan fungsional yang telah ditentukan. Dengan test case berupa verifikasi setiap fitur aplikasi, yaitu pencarian saham, notifikasi, dan prediksi harga sesuai dengan deskripsi kebutuhan pengguna. Pada kebutuhan non-fungsional, menguji aspek non-fungsional seperti ketersediaan dan keandalan aplikasi dengan test case berupa uji ketersediaan aplikasi dalam kondisi beban tinggi dan kestabilan aplikasi selama periode waktu yang panjang. Yang kedua, skenario testing. Skenario pengguna membuat skenario penggunaan aplikasi yang umum dilakukan oleh pengguna. Dengan test case berupa menguji apakah aplikasi dapat menangani berbagai skenario penggunaan, seperti perubahan cepat dalam data saham, menambah saham ke watchlist, dan menerima notifikasi secara real-time. Kemudian skenario error handling, yaitu membuat skenario untuk menguji bagaimana aplikasi menangani kesalahan. Dengan test case berupa menguji respon aplikasi terhadap kesalahan seperti kegagalan pembaruan data atau server down. Yang ketiga, performance testing. Uji beban atau load testing, yaitu uji kemampuan aplikasi dalam menangani beban yang tinggi dengan test case berupa simulasikan banyak pengguna mengakses aplikasi secara bersamaan dan mengukur waktu respon serta kestabilan sistem. Uji stres atau stress testing, yaitu menguji batas kemampuan aplikasi dengan memberikan beban yang melebihi kapasitas normal. Dengan test case berupa uji bagaimana aplikasi berfungsi di bawah beban ekstrim dan memeriksa apakah aplikasi tetap stabil atau crash. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, selanjutnya ada user testing. Yang pertama ada alpha testing. Internal testing adalah dilakukan oleh tim pengembang untuk menemukan bug dan masalah sebelum rilis ke pengguna eksternal. Dengan test case, uji semua fitur aplikasi oleh anggota tim untuk memastikan tidak ada bug yang jelas. Yang kedua adalah beta testing. Uji dengan pengguna eksternal. Beta testing ini dilakukan oleh sekelompok pengguna yang ditargetkan untuk mendapatkan umpan balik yang nyata. Dengan test case meminta pengguna eksternal untuk menggunakan aplikasi dalam kondisi nyata dan mengumpulkan umpan balik mengenai kemudahan penggunaan dan kinerja. Lalu yang ketiga ada acceptance testing, uji penerimaan pengguna.
Acceptance testing ini untuk memastikan aplikasi memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna sebelum perilisan secara resmi. Dengan test case, uji aplikasi dengan skenario penggunaan yang telah disepakati dengan pengguna untuk memastikan semua kebutuhan mereka terpenuhi dan aplikasi siap untuk digunakan. Oke, baik, sekian dari kelompok Aku Suka Uang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.